Cerita dimulai dengan Yokun yang mengajak Hae-in minum di waktu kereta terakhir itu telah tiba. Dia tahu kalau dia seharusnya tidak mengatakan hal itu, namun bagaimanapun dia tetap ingin membicarakan banyak hal dengan Hae-in tentang artis favoritnya. Yokun secara spontan malah mengajaknya untuk minum, dan sekarang dia mulai merasa kalau dirinya mungkin akan menyesalinya. Dia membayangkan kalau Hae-in mungkin akan menganggapnya seperti orang bajingan yang mencoba untuk menggoda seorang perempuan yang orang itu ditemui tengah jalan. Dia berusaha untuk meluruskan maksud dari perkataannya barusan, namun Hae-in yang mabuk itu hanya menampakkan wajah datar kepadanya. Sebelum Yokun mulai meluruskan perkataannya, dia tiba-tiba terdiam ketika Hae-in menyetujui ajakannya. Hae-in dengan wajah jayalnya berkata kalau dirinya entah mengapa tidak ingin mengakhiri hal itu begitu saja dengan menaiki kereta terakhir yang sudah berada di hadapannya. Karena hal itu, Hae-in pun menyetujui ajakan Yokun untuk kembali minum bersama sedikit lagi. Yokun di sisi lain terlihat tidak mempercayai hal itu, karena dia tidak pernah menyangka kalau Hae-in ternyata akan menyetujui ajakan yang dia ucapkan secara spontan. Dari sana mereka pun akhirnya menaiki kereta itu. Mereka duduk bersebelahan. Namun yang membedakan hari ini dengan hari lainnya adalah mereka memiliki tujuan yang sama untuk pergi minum bersama. Di tengah perjalanan kereta itu, Yokun memikirkan banyak hal. Setiap kali kereta itu bergerak, dia merasakan pundaknya yang saling bertemu dengan pundak Hae-in. Hal itu membuat Yokun tidak bisa menjaga ekspresi wajahnya. Dia merasakan jantungnya yang menggebu-gebu hanya karena sebuah sensasi kecil ketika pundak mereka saling bersentuhan. Yokun mencoba untuk mengalihkan pemikirannya itu dengan mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa hal itu mungkin karena dia sudah lama tidak pergi minum bersama orang lain. Dia terus mengulangi kata-kata itu di dalam pikirannya sampai akhirnya Hae-in bertanya tentang di mana dia tinggal sebenarnya. Yokun menjawab kalau dia tinggal di dekat stasiun pemberhentian berikutnya, dan di sana Hae-in tiba-tiba berkata kalau mungkin mereka bisa pergi minum di dekat stasiun yang berada dekat dengan tempat tinggal Yokun. Yokun sempat bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Hae-in saat mereka selesai minum di sana, dan Hae-in pun menjawab kalau dirinya hanya perlu memanggil taksi untuk pulang ke rumahnya. Karena Yokun merasa tidak enak telah mengajaknya minum di malam hari, dia berkata kalau dirinya akan membayar ongkos taksi itu untuknya. Namun alih-alih menjawab hal tersebut, Hae-in di sana malah memberikan peringatan bahwa Yokun harus terus menjaga dirinya jika dia minum sampai mabuk bersamanya. Tentu saja Yokun kebingungan dengan hal itu. Hae-in menyuruhnya untuk mendekatkan telinganya, dan kemudian dia pun mulai membisikkan bahwa dia sering tidur telanjang ketika dia mabuk. Yokun dengan otak polosnya itu langsung panik setengah mati. Pikirannya mulai kemana-mana, dan dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain selain apa yang dibisikkan Hae-in ke telinganya. Namun tentunya hal itu hanya sebuah candaan saja. Hae-in hanya ingin sedikit menggodanya dan membuat sesuatu yang lucu dengan reaksi dari Yokun terhadap perkataannya. Beberapa saat kemudian mereka masih berjalan bersama keluar dari stasiun sebab mereka memiliki rencana untuk minum bersama di waktu tersebut. Hae-in menanyakan tempat tinggal Yokun, dan di sana Yokun menjawab kalau apartemennya cukup dekat dengan stasiun yang berjarak hanya sekitar 5 menit berjalan saja. Yokun memberitahu Hae-in bahwa di dekat stasiun tersebut terdapat sebuah toko bir yang pernah dia kunjungi beberapa kali, lalu mengajaknya untuk pergi ke sana karena tempatnya yang tidak jauh dari stasiun. Hae-in tidak banyak berkomentar, dia setuju-setuju saja dengan hal itu dan menyerahkan semuanya kepada Yokun. Saat mereka tiba di tempat yang dimaksud oleh Yokun tadi, sayang sekali ternyata tempat itu sedang tutup sebab sedang melakukan beberapa renovasi di toko mereka. Yokun yang melihat hal itu langsung kepanikan. Dia tidak banyak mengetahui tentang tempat seperti itu karena dia juga bukan orang yang sering berpergian, apalagi hanya untuk sekedar nongkrong di jalan. Karena hal itu Yokun merasa sedikit bersalah. Dia terus memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut sambil terus mencari tempat lain yang cukup dekat dengan menggunakan ponsel miliknya. Yokun sangat jarang sekali berada di luar kamar apartemennya, dan di sana dia tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang masih kebingungan karena tidak ada tempat yang bisa ia temukan. Selain itu, Yokun juga mulai overthinking ketika dia berpikir tentang bagaimana jika dirinya malah membawa Hae-in ke sebuah tempat yang membuatnya tidak nyaman. Dia tidak ingin mengacaukan malam itu. Hae-in telah rela memberikan waktunya untuk malam tersebut, dan dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu dengan mengacaukannya hanya karena suasana dari tempat yang mereka kunjungi tidak membuatnya merasa nyaman. Di sisi lain, Hae-in terus memperhatikan Yokun. Dia tahu kalau Yokun sedang kebingungan untuk mencari tempat yang bisa mereka kunjungi di waktu tersebut. Karena hal itu, Hae-in pun berkata kalau dirinya memiliki ide. Waktunya sudah sangat malam dan tidak banyak tempat yang cocok untuk mereka kunjungi di waktu tersebut, sehingga dia mengusulkan sebuah tempat yang pastinya Yokun sangat mengetahui tentang tempat tersebut. Tidak salah lagi, Hae-in meminta agar Yokun mengajaknya ke apartemennya untuk minum bersama di malam tersebut. Pada akhirnya Yokun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataan Hae-in dan mengajaknya ke apartemen. Hae-in mengatakan kalau apartemen itu lumayan bersih dengan nada sindiran, sedangkan Yokun di sisi lain merasa bersyukur karena dia sempat membersihkan tempat itu sebelumnya. Entah apa yang membuat Yokun melakukannya, namun dia memiliki semacam firasat kalau semuanya akan hancur jika pada saat itu dirinya tidak membersihkannya.
Tapi kemudian Yokun dikejutkan dengan Haein yang tiba-tiba bertanya kepadanya. Dia tidak menyangka kalau Haein akan bertanya tentang apakah dirinya memiliki pacar atau tidak. Dan hal itu cukup membingungkan karena Yokun berpikir kalau pertanyaan itu memiliki banyak arti di dalamnya. Saat Yokun bertanya balik tentang mengapa Hain menanyakan hal itu, dia di sana hanya menjawab kalau dirinya harus berhati-hati karena akan menjadi sebuah masalah jika dia dianggap menerobos ke rumah seseorang yang sudah memiliki pasangan. Tapi ya tentunya mas-mas jomblo ini tidak bisa mencegah pikirannya sendiri untuk berpikir kalau Hain mungkin sedikit tertarik kepadanya. Meski Hain menanyakan hal itu hanya untuk memastikan saja. Karena itu dia pun bertanya kembali pada Hain dengan pertanyaan yang sama, tapi jawaban Hain berbeda. Dia berkata kalau dirinya sudah memiliki pacar bernama Liam yang jago berolahraga dan juga bernyanyi. Spontan Yokun pun terdiam. Dia terkejut akan jawaban itu, namun dia mencoba untuk menyembunyikan hal itu dengan mengatakan beberapa kalimat. Meskipun di wajahnya sangat terlihat kalau dirinya tidak menyangka akan jawaban tersebut. Di saat Yokun mulai putus asa karena mendengar jawaban itu, Hain tiba-tiba tertawa dengan keras sambil mengatakan kalau dia bercanda. Dia sengaja mengerjai Yokun yang sangat mudah ditebak dan dia tidak bisa menahan suaranya ketika melihat wajah datar Yokun yang tersentak oleh fakta tersebut. Candaan itu sungguh membuat suasana menjadi semakin ceria. Hain mengatakan kalau nama pria yang disebutkan olehnya itu adalah vokalis dari band Oasis dan dia mengatakan hal itu karena dia pikir Yokun cukup mengerti dengan candaan tersebut. Tapi tentunya Yokun tidak memahami hal itu. Dia tidak tahu banyak soal musik, sehingga dia menganggap hal itu sungguhan. Lalu dengan wajah yang cemberut, Yokun pun berkata kalau Hain telah menakutinya. Dia sungguh khawatir ketika Hain mengatakan kalau dirinya punya pasangan. Dan ia merasa kalau dirinya mungkin telah menyakiti perasaan seseorang secara tak sengaja. Saat mendengar perkataan itu, Hain hanya diam saja. Dia sangat tahu kalau Yokun adalah pria tulen yang benar-benar baik. Sampai dia takut menyakiti perasaan orang lain, bahkan tanpa mengetahui penyebab pastinya. Tanpa menghiraukan hal itu, Hain pun mulai mengajak Yokun untuk minum bersama dengan mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang tersakiti pada malam tersebut. Tapi meski begitu Yokun tetap penasaran. Dia dengan cemberut kembali bertanya untuk memastikan bahwa Hain benar-benar tidak memiliki pacar. Sambil menjawab pertanyaan itu mereka pun akhirnya bersulang dan malam panjang itu pun akhirnya dimulai. Sepanjang malam dikala mereka minum bersama, Yokun terus menggila dengan mengatakan semua hal yang sebelumnya ia tahan. Dia memamerkan postingan long afternoon di Instagram kepada Hain sambil mengatakan kalau ada Easter egg yang sangat mencolok dalam postingan itu. Yokun sangat yakin bahwa postingan itu menandakan akan adanya lagu baru dari Long Afternoon dan lagunya itu akan segera rilis di bulan April mendatang. Layaknya seorang fans fanatik, Yokun bahkan menyoroti sebuah ukulele yang berada dalam ilustrasi itu dan mengartikannya bahwa Long Afternoon menggunakan ukulele atau gitar akustik dalam lagu barunya tersebut. Hain di sisi lain sampai kehabisan kata-kata. Sebagai orang yang berada di balik identitas Long Afternoon itu, Hain tidak menyangka kalau Yokun bisa mengetahui hal itu. Padahal dirinya sendiri tidak memiliki maksud apapun ketika menggambar ukulele dalam postingan tersebut. Sambil menangis terseduh-seduh, Yokun terus meminum minuman yang dipegangnya. Dia tidak bisa berhenti mengatakan kalau dirinya sangat senang karena menemukan semua Easter egg yang ada dalam postingan tersebut. Dia sangat menantikan lagu itu rilis secara publik dan dia sangat bersemangat untuk mendengarkannya di bulan April mendatang. Saking semangatnya dia bahkan menodong Hain dengan mengatakan kalau Hain juga harus bersemangat hingga Hain di sana tidak bisa mengatakan hal lain selain menyetujui perkataan dari Yokun. Dalam hatinya Hain mulai terpengaruh oleh banyak perkataan yang dikeluarkan oleh Yokun. Dia memang telah merekam lagu baru tersebut, namun dia sebenarnya tidak memiliki rencana untuk merilisnya di bulan April mendatang. Tapi karena melihat Yokun yang begitu bersemangat menunggu lagu miliknya, Hain ini sempat berpikir untuk bergegas menandatangani kontrak distribusi dari lagu barunya agar dia bisa segera merilisnya di bulan April. Di tengah semua itu Yokun tiba-tiba kembali bicara. Dia memasang wajah serius dan mengatakan kalau Hain memiliki suara yang mirip dengan Long Afternoon. Hain mencoba menutup mulutnya sambil memalingkan wajahnya sendiri ketika Yokun mulai menghubungkan suaranya dengan suara Long Afternoon yang dia dengar di setiap lagunya. Namun semua itu akhirnya berakhir ketika Yokun mengatakan kalau suara Long Afternoon tentunya lebih menyegarkan untuk didengar di telinganya. Sambil berusaha menyembunyikan perasaannya, Hain hanya merespon semua itu dengan mengatakan kalau ia tidak menyangka Yokun akan terus membicarakan Long Afternoon sepanjang mereka minum.
Karena hal itu Hyokun langsung merasa tidak enak. Dia mengira kalau Hain ini bosan mendengarkan ceritanya. Namun Hain justru tidak keberatan dengan hal itu karena itu cukup menyenangkan dibandingkan membicarakan sesuatu yang serius. Setelah itu Hain pun mulai berdiri dari tempat duduknya. Dia mengatakan kalau Hyokun bisa terus membicarakan hal itu sepuasnya, namun dia akan mendengarkan semua itu sambil berbaring di atas tempat tidurnya. Hyokun di sana sempat memperingati Hain bahwa dia mungkin akan tertidur jika mendengarkan semua omongannya sambil berbaring. Tapi justru Hain memang menginginkan hal itu. Dia berniat untuk menginap di kosan milik si bujang tersebut. Dan tentu saja hal itu membuat si bujang terkejut tanpa bisa mengatakan apapun. Tapi tentunya dia masih berusaha untuk menyembunyikan perasaannya dengan mengatakan kalau seharusnya Hain tidak menggodanya dengan candaan seperti itu. Hain yang mendengar hal itu malah semakin agresif. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Hyokun lalu berkata kepadanya, "Bukankah seharusnya itu tergantung padamu menganggap hanya candaan atau tidak? Jika pemilik rumah memintaku untuk pergi, maka itu akan jadi candaan. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menganggap ini hanya candaan?" Karena dihujani oleh beberapa pertanyaan seperti itu, Hyokun pun akhirnya kembali memikirkannya. Dia mulai mengingat satu persatu dari setiap momen pertemuannya dengan Hain. Dan hal itu membuatnya luluh dengan mengatakan kalau Hain boleh menginap karena dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia bicarakan di hari liburnya besok. Setelah itu Hain pun menerimanya dengan senyuman dan dia tiba-tiba memegangi sesuatu miliknya yang membuat Hyokun semakin panik karena dia tidak tahu apa yang sedang Hain lakukan. Hyokun langsung bertanya dengan wajah yang sangat kepanikan, tapi Hain dengan santainya menjawab kalau dia hanya melepaskan kancing celana miliknya karena dia merasa sesak sebab minuman membuat perutnya penuh. Meski wajahnya masih merah, tapi godaan setan di kepala Hyokun sudah mulai menghilang. Dia kemudian menawari Hain untuk mengganti pakaiannya dan di sana Hain terlihat kegirangan ketika Hyokun mengatakan hal tersebut. Hyokun ingat bahwa dirinya memiliki baju olahraga yang baru saja selesai dicucinya dan dia cukup yakin kalau pakaian itu mungkin akan nyaman dipakai oleh Hain. Tepat pada saat itu mereka akhirnya kehabisan minuman. Hyokun berkata kalau dia bisa membeli minuman lagi jika Hain menginginkannya dan karena hal itulah dia meminta agar Hain mengganti pakaiannya selagi dia pergi membeli minuman lain lagi. Tapi sebelum Hyokun pergi, Hain di sana berkata kalau dia ingin meminta Hyokun untuk membelikan sesuatu untuknya. Hain tidak mengatakan sesuatu apa yang ia butuhkan, namun dia hanya berkata bahwa sebentar lagi adalah tanggalnya dan dia memerlukan sesuatu tersebut untuk bisa digunakan. Saat itu ada banyak hal yang dipikirkan oleh Hyokun. Dia tidak tahu pasti tentang apa yang dimaksud oleh Hain, namun hal itu membuat dirinya berpikir keras ketika dia berada di minimarket tempat dia berbelanja. Hyokun berpikir kalau mungkin Hain membutuhkan sebuah pembalut. Dia tidak pernah membeli sesuatu seperti itu sebelumnya, sehingga dia cukup kesulitan untuk memilih tipe yang tepat untuk dia beli. Hyokun tahu bahwa dirinya tidak bisa menanyai Hain untuk hal tersebut, namun tetap saja dia harus berpikir keras hanya untuk membeli sesuatu yang tidak pernah dia beli sebelumnya. Di tengah semua itu, Hyokun tiba-tiba melihat sesuatu dalam rak di minimarket. Sebuah kotak kecil bergambar love yang sangat mencolok dan tentunya sangat tidak asing sehingga lelaki manapun bisa tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut. Karena barang jahannam itu, Hyokun langsung berpikir kalau mungkin yang dibutuhkan oleh Hain adalah barang elastis tersebut. Godaan setan itu kembali merasuki pikirannya dan di sana dia mencoba untuk menyingkirkan semua pikiran bejat itu dari dalam kepalanya. Tapi meski sudah berusaha semampu yang ia bisa, Hyokun tetap saja mendekati barang jahanam tersebut. Hyokun sangat tahu kalau Hain adalah orang yang cantik dan juga baik. Tapi dia juga tidak mau sampai merusak suasana hanya karena dia membeli sesuatu yang salah. Selama ini, Hyokun merasa sangat bahagia hanya dengan melihat Hain saat di stasiun kereta meskipun hanya sebentar. Dia selalu berharap akan sesuatu, namun tentunya dia harus tetap menahan hasratnya itu, kecuali jika Hain yang berinisiatif ke arahnya. Jika hal itu terjadi, tentu saja Hyokun tidak akan menolaknya. Bujang mana yang bakal nolak cewek cantik di kamar kosnya sendiri? Tidak untuk anak di bawah umur ya guys ya. Bocil-bocil pergi dulu. Bayangan dalam pikirannya itu tidak bisa menghilang. Hyokun tak bisa berhenti memikirkan hal tersebut. Hingga dirinya bahkan tak sanggup untuk berdiri karena dia masih terus membayangkan tentang apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian akhirnya Hyokun berhasil kembali ke apartemennya. Dia membuka pintu perlahan-lahan sambil memanggil Hain yang masih berada di dalamnya. Namun ketika dia masuk ke apartemennya, Hyokun tidak mendengar suara Hain sedikit pun. Dia tiba-tiba terdiam ketika melihat Hain yang sudah tertidur pulas di atas kasurnya. Hyokun sedikit tidak menyangka kalau Hain bisa tidur secepat itu, padahal sebelumnya dia masih terlihat sangat energik. Karena tidak tega melihat Hain yang tertidur begitu saja, Hyokun mulai mendekatinya dengan niat untuk membangunkannya sebentar agar dia bisa memberikan selimut kepadanya.
Namun tiba-tiba hal yang sangat tidak terduga namun juga terduga pun terjadi. Hain tiba-tiba menarik kepala Hyokun mendekat ke arahnya. Hyokun panik bukan main. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Hain, tapi di sisi lain Hain tiba-tiba tertawa sambil mengatakan kalau dia adalah tipenya. Karena hal itu Hyokun tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Hain dan dia juga tidak bisa melepaskan kepalanya begitu saja karena Hain menahannya menggunakan tangan. Namun ternyata Hain sedang ngelantur. Dia seketika kembali tidur sambil terus mengatakan hal-hal yang aneh layaknya orang yang tidak sadarkan diri. Saat itu Hyokun akhirnya berhasil lepas dari pegangannya. Dia langsung tahu kalau Hain ternyata hanya mengigau saja. Namun hal itu sudah cukup untuk membuat hatinya berdebar-debar. Dalam waktu yang sangat singkat itu Hyokun hampir saja menindih Hain dengan tubuhnya. Dia bisa merasakan tangan lembut yang menyentuh kepalanya, nafas hangat yang terhembus ke arah wajahnya hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Di atas sofa tempat ia berbaring, Hyokun masih tidak bisa menyingkirkan pikirannya. Dia berpikir kalau saja tadi Hain memeluknya, mungkin sesuatu yang sangat gawat akan terjadi begitu saja. Dia tahu bahwa mereka berdua memang mabuk, dan karena itu mungkin dia tidak akan bisa menahan dirinya ketika dia mendapatkan sebuah jackpot besar seperti itu. Keesokan paginya Hain sudah sangat terang. Hyokun baru saja bangun dari tidurnya. Dan dari wajahnya yang kacau itu bisa sangat terlihat kalau dia tidak bisa tidur cukup nyenyak tadi malam. Selain itu Hyokun juga merasa sakit di lehernya sebab dia tidur di sofa tanpa alas kepala yang ia pakai. Tapi terlepas dari itu semua, Hyokun tak bisa menemukan Hain dimanapun. Dia berpikir kalau mungkin Hain sedang berada di dalam kamar mandi. Namun hal itu berubah ketika dia menemukan sebuah surat yang Hain tinggalkan untuknya. Dalam surat tersebut Hain menuliskan kalau dirinya sudah pergi duluan. Hyokun merasa tidak enak dengan Hain yang merapihkan kamar miliknya. Padahal bisa saja membiarkannya begitu saja. Saat Hyokun kembali melihat kamarnya, dia menemukan sebuah kotak bergambar love di atas lantainya. Pikirannya seketika membeku saat dia menemukan barang jahanam itu. Dia tidak tahu kenapa barang jahanam itu bisa ada di sana dan dia juga tidak sadar kalau dia ternyata benar-benar membeli barang jahanam itu ketika dia pergi ke minimarket tadi malam. Wajah berkeringatnya itu sangat menggambarkan betapa paniknya dia. Dia sangat yakin bahwa Hain pastinya menemukan barang jahanam itu dan mungkin sekarang dia akan dipandang sebagai bujangan bejat karena membeli barang jahanam hanya karena ada seorang cewek yang menginap di apartemennya. Ternyata memang benar, dengan wajah bodohnya itu Hyokun membeli barang jahanam tersebut hanya karena dia berpikir kalau dia tidak akan bisa menahan dirinya jika saja Hain yang mengajaknya duluan. Pagi hari itu berubah menjadi sebuah waktu yang mengerikan baginya. Hyokun mulai menyebut dirinya sebagai orang yang bodoh dan tolol. Karena dia yakin kalau Hain pastinya menemukan barang jahanam tersebut dan dia tidak tahu apa yang harus dia katakan ketika mereka bertemu kembali. Saking malunya Hyokun bahkan terus menyalahkan dirinya sendiri karena dia mungkin akan dianggap sebagai bujang yang mesum oleh seorang cewek yang baru saja dikenalnya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Hyokun kembali datang ke stasiun seperti biasanya. Dia bertemu dengan Hain di sana dan dia masih tidak bisa memikirkan tentang apa yang harus dia katakan jika saja Hain menanyakan tentang barang jahanam yang dibelinya tadi malam. Ditambah lagi Hain menyipitkan matanya ketika dia melihat Hyokun. Dia seolah menaruh rasa curiga dan juga meledek Hyokun karena membawa barang jahanam ketika dia berada di apartemennya. Tapi Hyokun tidak bisa menyadari hal itu. Dia terlalu polos untuk bisa menyadarinya. Hain menyapanya seperti biasa dengan nada yang sedikit centil. Lalu dia berkata bahwa mereka mungkin memiliki sesuatu yang harus dibicarakan. Kena juga nih, anjay si bujang lapuk. Coba gimana menurut kalian? Nah kalau kalian ada di posisi Hyokun mau ngapain? Coba komen di bawah ya guys ya. Kalau Mimin mah ya gimana ya. Ya pokoknya komen aja kalau kalian jadi Hyokun bakal ngapain. Dan segitu saja ceritanya telah bersambung. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.